Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah materi trigonometri berkaitan dengan rumus trigonometri untuk perkalian fungsi sinus dan kosinus. Oke, kita langsung saja. Nah, perlu diketahui bahwasanya rumus trigonometri untuk perkalian antara fungsi sinus dan kosinus ini diperoleh dari rumus jumlah atau selisih dua sudut. Nah, yang pertama akan kita temukan adalah rumus perkalian untuk fungsi kosinus dengan fungsi kosinus. Ini diperoleh dari rumus jumlah atau selisih dua sudut kosinus. Oke, yang pertama adalah kita tampilkan dulu, ya, kita review kembali rumus dari jumlah dua sudut untuk fungsi kosinus. Oke, cos A tambah B, rumusnya adalah cos A dikali cos B dikurang sin A kali sin B. Nah, ini rumus yang sudah kita temukan beberapa waktu lalu, ya, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, kemudian untuk rumus selisih dua sudut fungsi kosinus berbunyi cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B tambah sin A dikali sin B. Nah, apabila kedua rumus ini, ya, kita perhatikan untuk mendapatkan perkalian dua fungsi kosinus, ya, antara kosinus dengan kosinus, maka kita pertahankan bentuk cos A dengan cos B. Ya, perkalian cos A dengan cos B dengan cara kita hilangkan suku sin A kali sin B. Maka tentunya kedua persamaan ini agar menghilangkan sin A dengan sin B, kita lihat tandanya min dengan plus, maka kedua persamaan ini kita eliminasi dengan cara ditambah. Maka hilanglah bentuk, ya, sin A sin B-nya, ya, karena min ditambah plus habis. Nah, sehingga rumus ini, ya, apabila dijumlah, ruas kirinya menjadi cos A tambah B ditambah cos A min B, sama dengan ruas kanannya 2 kali suku cos A dikali cos B. Nah, seperti ini. Nah, apabila kita baca dari kanan, ya, jadi kita dapatlah rumus perkalian antar fungsi cos, ya, 2 cos A cos B, ini rumusnya cos tambah cos. Cos yang pertama adalah jumlah dua sudut, cos yang kedua adalah selisih dua sudut. Nah, ada kalanya bentuknya itu hanya cos A dikali cos B tanpa ada koefisien 2. Nah, sehingga bisa juga kita tuliskan menjadi cos A cos B tanpa ada angka 2-nya, maka kedua ruas kita bagi 2. Dapatlah bentuknya jadi cos A cos B sama dengan setengah dikali cos tambah cos. Cos yang pertama jumlah dua sudut, cos yang kedua adalah selisih dua sudut. Oke, sekarang coba kita terapkan, ya, rumus perkalian antara fungsi cos, ya, di teladan berikut. Oke, ya, di sini kita punya rumusnya cos A dikali cos B sama dengan setengah dikali cos tambah cos, ya. Kita yang pertama adalah nyatakan bentuk perkalian berikut sebagai penjumlahan atau pengurangan. Ya, yang dirubah dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan adalah 4 dikali cos 3x dikali cos 2x. Nah, kita fokuskan perhatian ke cos dikali cos. Ya, cos dikali cos di mana sudut A-nya adalah 3x, sudut B-nya adalah 2x, sehingga cos 3x dikali cos 2x akan sama dengan 4, ya. Nah, cos dikali cos rumusnya setengah cos tambah cos, setengah dikali cos tambah cos. Nah, cos yang pertama ini penjumlahan dua sudut A ditambah B, A-nya 3x, B-nya 2x. Nah, kemudian A dikurang B, A-nya 3x, B-nya 2x, ya, maka kita peroleh hasilnya 4 dikali setengah. Nah, ini dijumlah hasilnya 5x ditambah cos dari x, ya, 3 dikurang 2. Nah, sehingga apabila ini kita kalikan 4 dengan setengah, kita peroleh hasilnya 2, nah, dikali dengan cos 5x tambah cos x. Nah, kalau kita uraikan, maka kita peroleh hasil akhirnya adalah 2 cos 5x ditambah 2 cos x. Nah, kemudian apabila kita diminta untuk menentukan, ya, menentukan nilai eksak berikut tanpa menggunakan kalkulator, ya, nilai dari cos 52,5 derajat dikali cos 7,5 derajat. Ini cos dikali cos, di mana sudut pertamanya 52,5 derajat, sudut yang keduanya 7,5 derajat. Nah, jadi kita anggap sebagai A, ini B. Maka kita langsung masukkan ke rumus setengah dikali cos tambah cos. Nah, maka kita peroleh setengah dikali cos
pertama jumlah dua sudut ya, 52,5 ditambah 7,5 ditambah dengan cos selisih dua sudut 52,5 dikurang 7,5. Maka kita peroleh hasilnya menjadi setengah dari cos 60 ya, hasil jumlah dari 52,5 dengan 7,5 ditambah cos 45 derajat, hasil selisih dari 52,5 dikurang 7,5 derajat. Maka kita peroleh hasilnya, nah cos 60 kita tahu hasilnya adalah setengah, cos 45 adalah setengah akar 2 ya, maka kita peroleh setengah dikali setengah tambah setengah akar 2. Nah hasil akhirnya adalah kalau kita uraikan setengah kali setengah 1/4 ya, ditambah 1/4 akar 2. Nah inilah nilai dari perkalian cos 52,5 derajat dikali cos 7,5 derajat. Oke, kita lanjutkan ke rumus yang kedua. Oke, setelah kita tadi mendapatkan rumus perkalian antara cos dengan cos, kali ini kita akan mencoba untuk mencari rumus perkalian antara sin dengan sin ya, berawal dari rumus yang sama, rumus jumlah atau selisih dua sudut kosinus ya, untuk mendapatkan rumus perkalian antar sin dengan sin ya. Kita mulai dari cos jumlah dua sudut dan cos selisih dua sudut. Nah kali ini akan kita hilangkan adalah cos A dikali cos B, karena kita akan mendapatkan akan menemukan rumus dari sin A dikali sin B. Maka kita eliminasi kali ini dengan cara kita kurang agar cos A kali cos B nya hilang ya. Nah sehingga kita peroleh ruas kiri maupun kanan menjadi cos A tambah B dikurang cos A min B. Nah, ruas kanannya jadi min sin A sin B dikurang sin A sin B, jadi min 2 sin A sin B. Nah, apabila kita baca dari ruas kanan ke ruas kiri, ya akan kita peroleh penyebutannya menjadi min 2 sin A sin B. Itu rumusnya cos dikurang cos. Cos yang pertama jumlah dua sudut, cos yang kedua selisih dua sudut. Nah, ada kalanya kita akan cukup mencari sin A kali sin B. Maka kita hilangkan min 2-nya dengan cara kita bagi min 2 kedua ruas. Ya, jadi bentuk ini bisa juga kita tuliskan menjadi sin A sin B sama dengan min 1/2 dikali cos dikurang cos. Ya, cos yang pertama jumlah dua sudut, cos yang kedua selisih dua sudut. Nah, inilah rumus untuk perkalian fungsi sin dengan sin. Oke, sekarang kita terapkan di teladan yang kedua untuk rumus sin dikali sin. Oke ya, nah tadi ini kita sudah dapatkan ya bahwa sin A kali sin B sama dengan min setengah dikali cos dikurang cos. Oke, soal yang pertama di teladan 2 adalah nyatakan untuk perkalian berikut sebagai penjumlahan atau pengurangan. Nah, 3 sin 7x dikali sin 4x. Kita fokuskan ke sin dikali sin. Nah, oke, kita lihat rumus di atas ini. Jadi yang pertama sebagai sudut A adalah 7x, sudut B adalah 4x. Ya, jadi bentuk ini menjadi 3 dikali hasil perkalian min setengah dengan cos kurang cos. Ya, jadi 3 dikali min setengah cos dikurang cos. Cos yang pertama penjumlahan dua sudut 7x tambah 4x dikurang cos yang kedua adalah selisih dua sudut ya, 7x dikurang 4x. Maka kita peroleh menjadi 3 dikali min setengah. Nah, ini 7 tambah 4 adalah 11 dan 7 kurang 4 adalah 3. Sehingga kita peroleh 3 dikali min setengah menjadi min 3/2 dari cos 11x dikurang cos 3x. Nah, apabila kita uraikan, maka kita peroleh hasil akhirnya min 3/2 cos 11x ditambah, karena min ketemu min ya, ditambah 3/2 dari cos 3x. Nah, inilah bentuk pengurangan atau penjumlahan dari bentuk 3 sin 7x dikali sin 4x. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua dari teladan 2. Tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai eksak dari bentuk 2 sin 127,5 derajat dikali sin 97,5 derajat. Oke, kita anggap 127,5 derajat sebagai sudut A ya. Maka 97,5 derajat kita anggap sebagai sudut B. Nah, bentuk 2 sin kali sin ya, kita cukup ambil sin kali sinnya, maka menjadi nanti min setengah cos dikurang cos.
Nah, maka kita dapatkan 2, 2-nya biarkan. Nah, sin kali sin ini adalah min setengah cos dikurang cos. Nah, cos yang pertama adalah penjumlahan dua sudut. Cos yang kedua adalah selisih dua sudut. Jadi yang perlu kita ingat adalah sin kurang sin, sin dikali sin adalah min setengah dikali cos dikurang cos. Ya, cos dikurang cos. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya kita sederhanakan, maka bentuknya menjadi 2 kali min setengah adalah min 1, atau cukup kita tulis min, kemudian cos 127,5 derajat ditambah 97,5 derajat, ini kalau dijumlah menjadi 225 derajat. Dikurang cos dari selisih dua sudut. Nah, ini kalau kita kurang hasilnya adalah 30 derajat. Nah, tugas kita tinggal mencari berapa cos 225 derajat dan cos 30 derajat. Oke, cos 225 derajat ini ada di kuadran, 225 derajat ini ada di kuadran 3. Nah, nilai cos di kuadran 3 hasilnya negatif. Jadi ini cos 225 setara dengan min cos 45 derajat. Maka hasilnya menjadi min dari min setengah akar 2, ya, cos 45 derajat, dikurang setengah akar 3. Nah, ketika kita uraikan, ya, atau dikali min, maka kita peroleh hasil akhirnya adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 3. Nah, inilah hasil dari perkalian 2 sin 127,5 derajat dikali sin 97,5 derajat. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mendapatkan fungsi sin dengan sin, kali ini kita akan mencoba mencari bentuk sin dikali dengan cos. Ya. Nah, untuk mencari fungsi sin, ya, dikali dengan cos, ya, yang akan kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, maka kita berangkat atau bermula dari rumus jumlah atau selisih dua sudut dari sinus. Ya, nah, ini nanti akan kita peroleh rumus perkalian sin dan cos. Oke, kita review kembali rumus sin jumlah dua sudut, nah, atau sin A tambah B. Rumusnya adalah sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, kemudian rumus selisih dua sudut untuk sin adalah sin A dikurang B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Nah, kalau kita ingin mendapatkan fungsi sin dikali cos, maka kita harus mempertahankan bentuk yang pertama ini, suku pertama, sin A dikali cos B. Sehingga kita harus menghilangkan bentuk cos dikali sin dengan cara kita eliminasi, nah, kita jumlah dua persamaan yang diberikan. Ya, kita jumlah, maka hilanglah bentuk cos A sin B-nya. Nah, sehingga apabila dijumlah, ruas kiri dan kanan akan menjadi sin A tambah B ditambah sin A min B sama dengan sin A cos B tambah sin A cos B menjadi 2 sin A cos B. Nah, jadi kalau kita baca dari kanan, kita peroleh 2 sin A cos B, ini setara dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B, atau gampangnya 2 sin cos sama dengan sin tambah sin. Nah, ada kalanya kita mendapatkan bentuk hanya sin dikali cos, maka bisa juga kita hilangkan duanya dengan cara dibagi 2, sehingga kita peroleh sin A cos B sama dengan setengah dikali sin tambah sin. Sin yang pertama adalah jumlah dua sudut, sin yang kedua adalah selisih dua sudut. Nah, inilah rumus perkalian sin dengan cos. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengaplikasikannya rumus yang sudah kita peroleh ini ke dalam teladan yang ketiga. Oke, nah ini rumus yang kita peroleh tadi, sin A cos B sama dengan setengah sin tambah sin. Ya. Nah, apabila ada pertanyaan, nyatakan bentuk perkalian berikut sebagai penjumlahan atau pengurangan dari bentuk 12 sin 3/2x dikali cos setengah x, maka kita bisa pandang A-nya ini adalah 3/2x, B-nya adalah setengah x. Nah, kita fokus ke sin dikali cos, 12-nya biarkan saja, maka kita peroleh 12 dikali sin cos adalah setengah sin tambah sin. Sin yang pertama jumlah dua sudut A dengan B, ya, 3/2x tambah setengah x. Ditambah sin yang kedua adalah selisih dua sudut, 3/2x dikurang setengah x. Maka kita sederhanakan menjadi 12 kali setengah 6. Nah, kemudian ini kita jumlah menjadi 2x. Yang bagian ini kita kurang menjadi 1x atau x saja. Nah, sehingga apabila kita uraikan, bentuknya menjadi 6 sin 2x ditambah 6 kali sin x. Nah, inilah bentuk penjumlahan dari bentuk 12 sin 3/2x dikali cos setengah x.
Oke, kita lanjutkan ke soal kedua untuk teladan yang ketiga ini. Nah, pertanyaannya, tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai eksak dari 6 dikali sin 37,5 derajat dikali cos 7,5 derajat. Jadi bentuknya sin dikali cos. Angka 6-nya biarkan saja, sin dikali cos adalah setengah dikali sin plus sin. Maka bentuk ini menjadi 6 dikali setengah sin tambah sin. Sin yang pertama adalah jumlah dua sudut, ya, jadi 37,5 ditambah 7,5. Sin yang kedua adalah selisih dua sudut, ya, 37,5 dikurang 7,5, maka kita peroleh hasilnya 6 dikali setengah 3, ya, 37,5 derajat ditambah 7,5 derajat, ini menjadi 45 derajat. Sementara 37,5 derajat dikurang 7,5 derajat hasilnya adalah 30 derajat. Nah, sehingga apabila kita hitung secara kebetulan ini adalah sudut istimewa, maka kita peroleh 3 dikali sin 45 derajat adalah setengah akar 2 ditambah sin 30 derajat adalah 1/2. Nah, apabila kita uraikan atau kita kali 3, maka akan kita peroleh hasil akhirnya adalah 3/2 akar 2 ditambah 3 kali setengah 3/2. Nah, inilah nilai dari perkalian 6 dikali sin 37,5 derajat dikali cos 7,5 derajat. Oke, nah, kita lanjutkan ke rumus yang keempat. Ya, kalau tadi rumus yang ketiga adalah sin dikali cos. Nah, rumus yang keempat atau rumus yang terakhir adalah perkalian cos dengan sin. Oke, ya, berangkat dari bentuk yang sama. Oke, ya, berangkat dari rumus yang sama. Rumus jumlah atau selisih dua sudut untuk fungsi sinus. Nah, ini akan kita peroleh nanti rumus perkalian kosinus dan sinus. Kebalikan, kalau tadi sinus dengan kosinus, ini kosinus dan sinus. Oke, kita coba review kembali atau kita tulis kembali fungsi sinus untuk jumlah dan selisih dua sudutnya. Sin A tambah B sin A cos B tambah cos A sin B. Dan sin A min B adalah sin A cos B dikurang cos A sin B. Nah, untuk mendapatkan rumus cos dengan sin, perkalian cos dengan sin, maka kita pertahankan bentuk yang suku yang terakhir ini, cos A dikali sin B. Maka suku yang pertama ini harus kita hilangkan, sehingga kedua persamaan ini kita eliminasi dengan cara kita kurang, ya, agar kita bisa menghilangkan sin A dikali cos B. Nah, sehingga hasil eliminasi dari dua persamaan ini kita peroleh menjadi sin A tambah B dikurang sin A min B. Nah, hasilnya sama dengan cos A sin B dikurang min, ya, jadi tambah cos A sin B. Nah, apabila rumus ini, ya, kita baca dari kanan ke kiri, maka bisa kita tuliskan menjadi 2 cos A sin B. Ini hasilnya adalah sin dikurang sin. Sin yang pertama penjumlahan dua sudut, sin yang kedua adalah selisih dua sudut. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk cos A sin B sama dengan setengah dikali sin dikurang sin. Nah, ini adalah rumus terakhir untuk perkalian antara fungsi kosinus dengan fungsi sinus. Nah, selanjutnya coba kita praktekkan ke dalam bentuk pembahasan soal teladan berikut. Nah, ini adalah rumus yang sudah kita peroleh tadi. Cos A sin B rumusnya setengah dikali sin dikurang sin. Ya, sin yang pertama jumlah dua sudut, sin yang kedua selisih dua sudut. Oke, nah, nyatakan bentuk perkalian berikut sebagai bentuk penjumlahan atau pengurangan. Ya, ini pertanyaan teladan yang keempat, ya. Nah, dari bentuk 8 cos 6x dikali sin 4x. Cos dikali sin, berarti 6x-nya ini kita anggap sebagai sudut A, 4x kita anggap sebagai sudut B. Nah, kita fokuskan yang cos dikali sin saja, maka 8-nya biarkan. Nah, lagi 8 dikali setengah sin dikurang sin. Ya, hasil perkalian cos dengan sin. Oke, langkah selanjutnya coba kita hitung. 8 kali setengah adalah 4. Kemudian 6x tambah 4x 10x dikurang sin dari 6x dikurang 4x adalah 2x. Langkah selanjutnya kita uraikan. Ya, kita kali 4 hasil pengurangan ini. Dapatlah hasilnya 4 sin 10x dikurang 4 sin 2x. Nah, inilah bentuk penjumlahan atau pengurangan dari bentuk perkalian 8 cos 6x dikali sin 4x. Nah, soal kedua untuk teladan keempat ini adalah tanpa menggunakan kalkulator,
hitunglah nilai eksak dari 5 cos 67,5 derajat dikali sin 22,5 derajat. Ya, kita fokuskan ke bentuk perkalian cos dengan sin. Ya, 5-nya biarkan, maka kita peroleh 5 dikali setengah sin dikurang sin. Nah, sin yang pertama adalah penjumlahan dua sudut, sin yang kedua selisih dua sudut. Maka kita peroleh 5 kali setengah 5 per 2, 67,5 ditambah 22,5 adalah 90 derajat. 67,5 dikurang 22,5 derajat hasilnya adalah 45 derajat. Sehingga sin 90 derajat adalah 1 dan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sehingga apabila kita uraikan, kita kali dengan 5 per 2, hasilnya adalah 5 per 2 dikurang 5 per 4 akar 2. Nah, demikianlah ya pembahasan tentang rumus trigonometri untuk perkalian antara fungsi kosinus dengan fungsi sinus, ya, dan disertai dengan beberapa contoh soal atau teladannya. Oke, nantikan video pembahasan untuk soal-soal matematika di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.